Kabupaten Jepara memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar berkat letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Salah satu hasil kekayaan lautnya adalah ikan laut. Perairan Laut Jawa yang berada di sekitar Jepara menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan laut seperti ikan kembung, tongkol, tuna, dan jakalang yang merupakan komoditas penting bagi nelayan lokal. Dengan hasil laut yang melimpah, pengembangan industri pengolahan ikan di Jepara juga berpotensi besar. Pengolahan ikan asin, pindang, dan produk olahan laut lainnya menjadi industri yang memberikan nilai tambah bagi produk perikanan lokal. Dengan melimpahnya sumber daya laut di Jepara, Dinas Perikanan Kabupaten Jepara berinovasi untuk mengembangkan beberapa aspek penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, mendukung ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan laut di Kabupaten Jepara. Pemirsa, Kabupaten Jepara memiliki potensi sumber daya laut yang beragam. Oleh sebab itu, butuh keseriusan dalam pengelolaannya. Dalam kesempatan kali ini, saya Gelus Karkinanti akan membersamai pemirsa Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat, dan kita akan membahas tema tersebut mengenai pengelolaan sumber daya laut di Kabupaten Jepara bersama dengan dua narasumber yang sudah duduk di samping kiri saya. Ada Gus Hais dari DPRD Kabupaten Jepara. Gus Hais, selamat pagi Gus. Selamat pagi Mbak Galuh. Kabar sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Ibu Fariha Elida dari Dinas Perikanan Jepara, Kepala Dinas Perikanan Jepara. Bu Elida, selamat pagi. Pagi Mbak Galuh. Semangat ya Bu ya? Siap. Tetap semangat. Tetap semangat. Seperti Begaluh ini. Oke, luar biasa. Karena bahasan pada kali ini mengenai ini ya Bu ya, sumber daya kelautan yang ada di Kabupaten Jepara. Karena kan Jepara kan dikenal dengan lautnya juga ya Bu ya. Betul. Banyak potensi-potensi dari sumber daya lautnya sendiri. Nah, kalau sejauh ini dari Dinas Perikanan melihat potensi sumber daya laut di Kabupaten Jepara ini seperti apa Bu Elida? Potensi sumber daya lautnya di Kabupaten Jepara luar biasa ini ya. Jadi ada ikannya luar biasa ini potensinya ya. Ikannya tuh ada bermacam-macam. Ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan kerapu, udang, cumi-cumi, dan rajungan. Ini rajungan malah yang paling sustainable di Jepara ini. Sustainable-nya yaitu ada kelompok nelayan namanya Forkom ya, Forum Komunikasi Nelayan Indonesia Maju, Nelayan Nusantara. Itu kalau dia menangkap rajungan itu dikarantina dulu kalau dia menemukan rajungan yang bertelur. Tidak langsung dijual. Tetapi setelah ditangkap dikarantina dulu. Nanti bisa dibudidaya lagi ya Bu ya berarti? Iya, dari 7 hari sekitar 7 hari lah setelah terlepas dari induknya, rajungannya baru dijual atau biasa kalau di sini langsung diolah ya. Kemudian telurnya dibuang lagi ke laut. Nah, itu kan jadi itu sustainable-nya di sini. Itu dan di sini sudah menjadi percontohan dari kabupaten lain dan di sini koordinator namanya Pak Taim, itu luar biasa dan beliau itu sudah dipanggil narasumber di PBB, yaitu di Abu Dhabi. Jadi ini dunia pun sudah ke sini. Sudah tahu Jepara ya Bu ya? Iya, sudah tahu sustainable-nya gimana toh rajungan ya itulah. Dan mereka sadar semua yang nelayan, itu baik sekali ini, yang nelayan rajungan. Jadi kita tidak potensi jadi terus ada, kalau telurnya diambil semua potensi lama-lama hilang ya Bu? Hilang juga kan eman-eman ini. Itu salah satunya itu yang potensinya luar biasa. Potensinya kita garis pantai 82 km, potensinya luar biasa. Artinya
nelayannya itu ada 8.574 nelayan. Oke, Kapalnya 8.000-an. aja 3.000. Ya. Kemudian nelayan produknya aja setahun 21.000 juta ya. 21 juta ton Setiap tahunnya. setiap tahunnya. Jadi produknya luar biasa tinggi sekali. Hanya kita perlu untuk dikemanakan ikan-ikan ini. Jadi sekali ikan darat ke darat ya, sama nelayan udah langsung hilang. Hilang artinya udah langsung habis. Makanya ikan di sini terkenal mahal yang di Jepara dibandingkan dengan Juwana. Lebih mahal di sini karena fresh. Oke. Fresh itu makanya kan di sini itu sekilo 50.000, 40.000 kan, karena fresh itu mahalnya di situ. Jadi dengan Juwana gitu mesti mahal di sini. Kadang ada pertanyaannya dari nelayan, Ibu, ini ikannya mahal tapi kesejahteraan nelayannya belum sejahtera, ya, belum sejahtera. Dan kadang ada pertanyaan seperti bagaimana ini kan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Gitu. Kesejahteraan itu sudah banyak yang kami lakukan ya, ada pelatihan, ada mata pencaharian alternatif. Itu juga ada. Sekarang nelayan sudah memulai kerang hijau, mulai dengan rumput laut. Tidak hanya sekedar nelayan, itu enggak, sudah ada alternatif pencaharian yang lain. Tidak hanya ikan ya Bu ya. Dan ikan. Ada Ikan pun nanti yang diolah lainnya. lagi. Ya, diolah lagi, ada polaksan. Sini ada ikan bikin nugget, bikin bakso, bikin abon, bikin camilan roti dari tepung ikan juga, steak. Tadi kok saya nggak bawa ya? Harusnya bawa. Harusnya bawa Bawa kita tadi. bisa icip-icip Lupa ini. iya. Aduh, nanti coba tak Oke. Pak Sopan terus ambil ini nanti di kantor. Lupa nih tadi saya. Oke, berarti dari banyaknya potensi yang ada di Kabupaten Jepara ini kan tadi juga ada ribuan nelayan ya Bu ya? Iya, ada 8.574. Nah ini dari pola koordinasinya untuk pengelolaan sumber daya laut ini sejauh ini seperti apa Bu dengan nelayan? Koordinasinya kami melakukan sering kami untuk meningkat kesejahteraannya, koordinasi untuk meningkatkan kesejahteraan tuh melakukan pelatihan, pembinaan ke mereka, bagaimana nangkap ikan biar sustainable, biar itu kan berkelanjutan untuk anak cucu kita kan. Lah yaitu kemudian ada pembinaan bagaimana melatih mereka nelayan itu ada pelatihannya, biar tidak sembarangan. Ada aturannya ya Bu ya? Iya, ya di sini masih ada yang menggunakan jaring arat. Itu kan itu enggak sustainable sama sekali. Sedikit demi sedikit kami bina supaya tidak melakukan tidak menggunakan mesin jaring arat lagi. Itu kan aduh sayang sebenarnya ya Jepara, kalau terus-terusan kita biarkan begitu kan rusaklah ya. Ada ikan yang kecil-kecil kan ikut kangkut Mbak, Yang belum waktunya yang belum untuk diambil waktunya ya, Bu, itu, iya, sampai ke dasar-dasar kecil-kecil ikut terjaring. Nah, Oke, artinya itulah. butuh pembinaan ya Bu ya? Iya, Untuk para nelayan juga dan iya. sebagainya Jadi seperti nelayan itu. itu tidak kami biarkan lah sekarepmu, yang penting dapat ikan, udah bisa makan, bisa beli solar gitu kan. Enggak seperti itu, harus kita bina lah ya, harus dilatih, bina supaya tidak jadi nelayan aja. Itu tadi kami sampaikan ada pelatihan, ya. Pelatihan bikin ibu-ibunya bikin olahan ikan, yang tadi kayak ikan bakso itu kan, ibu-ibunya, kemudian bapaknya melaut, kemudian bapaknya kalau ini bisa bekerja alternatif yang lain, yaitu kerang hijau. Itu kan modalnya murah sekali itu ya, rumput laut. Rumput laut bisa untung sampai 10 kali lipat. Umpamanya kita modal 10 juta, bisa 10 kali lipat. Nah, ini kan rumput laut semua digunakan. Sekarang tadi pagi saya membaca Presiden Jokowi, rumput laut akan dijadikan pesawat tadi. Itu kan luar biasa, saya sendiri belum, baru tadi pagi saya baca rumput laut sekarang anak-anak makan rumput laut. Iya. Dan sekarang anak cemilan itu rumput laut, jadi luar biasa kalau mau kita kelola ya. Di laut kan kita nggak nyewa tuh,
asal mau, kan nggak nyewa laut. Kalau di sini budidaya ikan lele misal ya, harus ada tanah, Harus ini ada kan lahannya enggak. dulu. Yang penting Kalau laut mau udah. dia. Jadi kalau dipikir kudu Jepara nggak ada orang nganggur ya Gus ya. Kayak nganggur ke laut aja dapat ikan, mancing aja dapat ikan, dapat duit kan. Nah, Oke, ya ini itulah. yang jadi PR mungkin ke depannya. seperti Iya, jadi harusnya nggak ada pengangguran, langsung ke laut dapat ikan, mancing aja kan. ini. Oke, baik. Dan Nggak usah pupuk ya. ada pupuk. Nggak usah pupuk. Iya, nggak usah pupuk. Dan pemerintah juga ini Mbak memberikan hibah ke nelayan ya, Gus Sais ini. Banyak yang jaring, kita Mesin bantu kapal. jaring, mesin kapal, ada api, alat apa memancing ikan ya, alat penangkap ikan. Itu jadi banyaklah pemerintah sudah membantu nelayan luar biasa. Harusnya nelayan sudah harus lebih sejahtera. Apalagi kalau kita bicara terkait dan subsidi BBN. Jadi kemarin saya hitung, ini retribusi Gus ya. Saya lagi gencar-gencarnya sosialisasi retribusi ke nelayan dan bakul. Karena di Perda 1 nomor 2024 tentang retribusi pelelangan ikan lah. Dalamnya retribusi pelelangan ikan. Kami tuh berpikir begini Gus. Saya target tidak pernah tercapai. Sabtu tidak pernah tercapai. Kami berpikir gimana potensinya besar tapi kok retribusinya kok nggak masuk ini Gus. Kemudian kami berbuat metode pola inisiatif saya kan itu kan ada saya bikinkan kartu Pak. Jadi nelayan itu saya bikin kartu, bakul pun saya bikin kartu. Kartu itu seperti buku tabungan, ya. Saya bagi semua, saya sosialisasi. Saya datang sendiri ke KUB biar menjelaskan satu demi satu nelayan. Saya jelaskan semuanya mereka memahami. Karena punya keuntungan. Satu keuntungan dia melatih menabung. Kenapa melatih menabung? Karena di dalam perda itu kan ada pengembalian ke pengelola 50%. Dari mana seumpamanya sumber retribusi 100.000 nanti akan kembali 50% ke nelayan juga 50% dan 50.000. Nah, kemudian ada lagi kesejahteraan untuk nelayan 15%. Nah, luar biasa kan? Inilah ini yang kedua. Akhirnya dia mau nih, tuh masuk Bu, nanti nggak masuk dulu ya masuk aja. Caranya dari KUB kelompok nelayan itu kalau mau menyerahkan ke pengelola ada berita acaranya. Jadi uangnya itu jelas berapa sampai ke petugas retribusi jelas. Ada berita acaranya urut. Jadi uangnya nggak bakal hilang di jalan tuh nggak bakal. Karena mereka akan kembali lagi uang itu. Jadi untuk menghitungnya nanti saya lebih mudah. Kemudian keuntungan yang kedua adalah pertama melatih menabung, yang kedua adalah mereka lebih sejahtera lagi menabung, kemudian ada pengembalian itu yang 50% dan 15% dan mereka itu senang sekali dengan cara itu. Jadi akhirnya ini Gus ya, oh saya reward. Siapa yang retribusi tertinggi? Nanti saya terbuka semua itu. Saya punya aplikasi Ninja namanya. Ada datanya nanti. berarti ya? Ada datanya semua. Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, Pak E, Pak Z. Ada datanya retribusinya berapa. Jadi sekarang hibah APBD itu saya berdasarkan reward retribusi mereka yang retribusi tertinggi. Nanti dia dapat reward. Umpama tahun ini kan saya ada 10 nih, ada 10 mesin. Kemudian saya ranking nomor 1 sampai 10 itulah yang akan dapat hibah bantuan dari pemerintah. Jadi nanti itu sebagai reward. Jadi untukannya kan menabung, dapat tambahan kesejahteraan, harapan untuk mendapatkan reward itu Gus. Jadi ternyata dengan cara itu mereka sekarang sudah mulai membayar retribusi. Memang sudah banyak yang dipersiapkan ya Bu ya untuk kesejahteraan nelayan ini. Iya, pemerintah sudah banyak. Saya hitung gini Mbak, selisih antara SPBU solar biasa dengan solar yang subsidi itu 8.000. Saya tanya ke nelayan. Awalnya protes, ternyata mereka tidak merasa kalau selama ini dibantu sebanyak itu. Saya hitung, Pak 1 bulan dapat berapa liter? 1.700 liter. Hah, 700 liter?
berapa ya? Berapa mesin itu? 2 mesin. Oke. Sekarang saya kalikan 8.000. Ya, 8.000 ketemu berapa, Mbak? 13.600.000 itu subsidi pemerintah ke nelayan. Satu orang. Luar biasa toh Mbak ini lah, makanya itu kami kejar terus dan retribusi. Masa kamu sudah dibantu ini tidak membayar retribusi padahal perdanya ada gitu loh Mbak. Akhirnya mereka sadar, ya kan mereka tidak pernah menghitung tuh. Yang penting beli BBM melaut. Nah, ternyata udah satu orang 1 bulan 13.600. Kalau saya kalikan 8.000 kali 1.700. Tapi ada juga yang kapalnya satu, ada yang 300 liter, macam-macam lah ya. Kalau 300 liter kan sudah 2,4. Oke, artinya 2,4 kan sudah UMR. Nelayan sudah merasakan itu ya Bu Udah, ya? iya. Sekarang kan nanti kalau bayar retribusi tuh balik lagi ke nelayan. Itu untuk subsidi. Ya, itu kan artinya nelayan itu memang apa namanya harus apa ya, merubah mindset kalau saya bilang Gus. Yang biasanya nelayan terus habis, melaut langsung habis kan begitu selama ini. Kalau musim panen raya luar biasa, ya langsung habis juga. Nah, inilah perlunya kami melakukan pembinaan tentang manajemen. Harus bisa nelayan. Jadi nelayan sini sudah apa itu IT ngikuti terus pengembangannya. Kalau bahasanya tempat saya itu melek IT. Nelayan di sini sudah begitu karena rekom. Ya, pemberian rekom BBM itu harus rekom BBM tuh kalau yang subsidi. Dulu di tempat saya tuh tanda tangan sehari ada setengah rem sehari. Coba kalikan jadi hari-hari ini untuk tanda tangan rekom. Nah, kemudian kami punya Ninja. Udah sekarang lewat Ninja aja, syaratnya apa dimasukkan ke Ninja semua. Syaratnya apa, ada kartu pas, harus pakai kartu pas ya. Ada sistem nelayan Indonesia maju. Aplikasi tempat saya aja gitu. Khusus Jepara, tapi saya khusus nelayan. Jadi ada bantuan apa tuh usulan proposal lewat itu semua, saya mudah mengontrol. Tinggal klik-klik saya bisa melihatnya. Kemudian yang dulu harus tanda tangan gini Mbak, sekarang enggak. Sekarang sudah lewat aplikasi semua. Semua udah digital ya Bu ya? Sudah, makanya nelayan di sini itu luar biasa. Udah, jadi lumayan lah saya tidak perlu tanda tangan lagi. Tinggal oh ini udah cocok, tinggal saya kasih barcode tuh. Barcode-nya yang tahu siapa? SPBN. Nah, barulah kalau nelayan Pak Zuhri misal. Ke situ, oh kamu berapa nih, barcode-nya tinggal ditunjukkan aja. Nah, inilah untuk supaya kita itu tidak apa ya, tidak disalahgunakan BBM subsidi itu. Dan alhamdulillah nih Mbak, besok Gus Oktober kalau tidak salah, semoga target dari BP Migas tidak meleset ya. Kami mengintegrasikan karena BP Migas itu mengeluarkan yang namanya Ekstar aplikasi. Untuk mendapatkan rekomendasi harus melalui Ekstar. Saya kan melatih nelayan lagi nih dari awal, padahal saya sudah punya. Kan sudah punya tuh, saya pakai aplikasi rekom itu. Dan syarat sama dengan Ekstar, begitu saya baca sama seperti syaratannya. Akhirnya ini harusnya diintegrasikan aja, boleh nggak ya? Ya gitu toh. Dan Pertamina sudah oke, integrasikan dan Pertamina dan BP Migas ya. Oke, saya ke BP Migas, disitulah bercerita Ninja itu apa, di situ apa, ternyata tertarik sana. So, kasih contoh syaratnya, di situ tinggal buka ini, syaratnya ini dan semua, saya tinggal bikin barcode serahkan ke yang bisa barcode kan hanya SPBN. Ternyata sama, akhirnya kami mengintegrasikan. Ini Indonesia berada satu ini, ya, baru Jepara. Oke, artinya kata BP Migas Jepara lebih maju ya Bu ya. Jadi nanti ada Ninja, Diskan ya, ada Pertamina, ada BP Migas sudah terintegrasi semua di sini. Nah, ini mungkin ini sudah 90 berapa persen ya, proses berapa? 90 sudah proses integrasinya. Jadi nanti schedule kami dengan BP Migas itu sekitar Oktober ya, kita bisa launching itu. Ya, jadi mempermudah nelayan. Coba kalau Karimun Jawa minta rekom coba ke sini. Dari Keleng, dari Donorojo, dari Kedung harus ke Diskan. Wah, orang tuh banyak Mbak, duduk ngantri. Ya, kita kan perlu cek kan, sekarang lebih mudah.
kurang apa-apa tinggal lihat aplikasi semua. Ya awalnya ya banyak protes awalnya. Lebu nolain kayak ngene tua suruh pakai aplikasi gini. Sekarang lumayan. Sekarang itu kan banyak ketua KUB Pak, biar ketua KUB yang melatih, ada penyuluh juga, ada staf saya juga gitu. Terus akhirnya mereka sing putra-putrane kan jenengan muda-muda nih bisa minta tolong putra-putrinya itu ya. Ini akhirnya ya sudah lumayan, sudah tidak ada protes lagi karena kami imbangi juga dengan pas kan bukan kami yang membuat ya, tapi bagaimana cepat saya bikin GRE itu saya mengumpulkan dari UPP Pelabuhan ya, sah bandar ada diskan ya, itu ada kelompok nelayan, ada petugas langsung ukur di tempat, satu hari bisa dapat sampai 100 nelayan untuk pas. Nah kami kan membantu karena kesulitan ibu pas gini nih sulit ya, nggak ada barang sulit, ayo akhirnya kami bikin lagi tapi datang ya hari ini dengan tim-timnya itu udah langsung jadi. Biasanya nggak jadi ada permasalahan Mbak, yang nggak jadi ternyata ada permasalahan, yang hilang, yang awal hilang harus bikin lagi, nggak mau. Ada yang satu kapal ada 2 nomor. Karena udah dipermudah ya Bu ya. Iya kan nggak boleh, artinya apa itu SPB BBM untuk siapa tuh satu kapal sampai 2 nomor. Kita kehati-hatiannya di situ kan ini BBM subsidi. Jadi ketahuan kan yang nomornya 2 ya ketahuan. Ini BBM untuk siapa? Nggak bisa. Harus satu nomornya, satu kapal kan ada fotonya. Nah, di pas itu harus menyertakan foto yang ada kapalnya, ada nomornya kapal. Ya berbagai macam cara lah ini kita untuk nelayan ya, karena sumber daya lautnya kan luar biasa. Di Kabupaten Jepara. Iya. Jadi kalau Gus Ais melihat potensi kelautan di Kabupaten Jepara ini, sumber daya lautnya ini seperti apa Gus? Ya, setuju yang disampaikan Bu Kadis ini. Jadi memang kita melihat geografis saja Kabupaten Jepara itu luas lautan lebih luas daripada daratan di Jepara. Daratan kita hanya kurang lebih 1 juta kilometer persegi. Betul ya Bu? Betul. Kemudian lautan kita 2.111 kilometer persegi, kurang lebih itu. Artinya 2 kali lipat daripada wilayah daratan Kabupaten Jepara. Artinya dengan luas wilayah lautan yang lebih luas daripada daratan di Kabupaten Jepara ini, potensi sumber daya laut yang kita miliki ini sangat besar sekali. Nah, seperti yang saya sampaikan, ikan yang kemudian komoditi ikan yang kemudian sampai di tingkat ekspor kita banyak dengan didukung oleh jumlah nelayan yang kurang lebih 8.000. Kemudian potensi termasuk sekarang menjadi bukan sekarang ya, dari dulu ada makanan yang menjadi makanan khas favorit masyarakat Jepara itu istilahnya latok ya. Ya, latok itu termasuk daripada sumber daya laut. Tahu latok ya Mbak dulu? Tidak tahu. Belum tahu apa ini. itu? Latok masih atau asing rumput laut. Oh, rumput laut. Kalau di Jepara ini dinamakan latok bahasanya. Biasanya kalau pecel-pecel di Kabupaten Jepara itu pakainya latok, rumput laut itu. Ini salah satu menjadi makanan favorit ikon yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara karena Jepara memang pada wilayah pesisir, tadi disampaikan pesisir jumlah garis pantai kita kurang lebih 82 km itu. Dan dari banyaknya komoditas dan potensi-potensi sumber daya laut yang ada ini, saya yakin dari DPRD optimis, apalagi Dinas Kelautan Perikanan ini dipimpin oleh Bu Kadis yang visioner ini. Mantan kepala dinas lingkungan hidup yang dulu di LH cukup sangat berprestasi. Ini saya yakin Bu Kadis ini punya banyak inovasi untuk terus mengembangkan potensi-potensi sumber daya laut sehingga PAD meningkat. Tapi yang paling penting adalah nelayan sejahtera, masyarakat sejahtera, laut bisa aman, ya, terlindungi, kemudian PAD otomatis mengikuti. Nah, apalagi kemarin kita DPRD baru selesai mengesahkan Perda Pajak dan Retribusi itu termasuk di dalamnya terkait dengan
retribusi di nelayan itu. Saya harapkan Kadis dan semua nelayan bisa untuk kerjasama dalam rangka mensukseskan retribusi itu dalam rangka untuk meningkatkan PAD Kabupaten Jepara. Kalau PAD meningkat, otomatis kesejahteraan warganya meningkat. Kenapa demikian? Karena seluruh PAD kembali kepada masyarakat. Inilah pentingnya bagaimana kita untuk sama-sama memahami posisi dan saling mensukseskan tugas kewenangan kita masing-masing. Oke, artinya memang dari dinasnya sudah mengupayakan sedemikian rupa, dari pemerintah, dari DPRD juga mendukung ya Gus ya. Pasti. Dengan adanya program-program yang ada tadi sudah disampaikan banyak sekali program ya Bu ya, yang sudah luar biasa di Kabupaten Jepara ini. Nah setelah ini kita masih akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya laut di Kabupaten Jepara ini, tapi kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Yang programnya. saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini.
setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan masih bersama dengan Gus Zais dan juga Ibu Elida. Kita masih akan membahas mengenai potensi laut nih di Kabupaten Jepara. Kalau tadi sudah membahas mengenai potensi lautnya yang sangat luar biasa. Nah, ini karena di depan saya ini sudah ada produk olahan dari hasil laut ya, Bu ya. Hasil laut ini banyak sekali. Ini apa aja nih, Bu? Boleh diceritakan? Iya, ini ada stik ya. Ini kalau anak-anak sekarang sukanya ciki. Kan nanti stuntingnya nggak turun-turun, Pak. Gantilah makanan ikan, gizinya tinggi. Ini stik ikan, ini juga dari tepung ikan. Ya, sama ini dari tepung ikan, bukan tepung terigu, itu bukan, ini dari tepung ikan. Olahan-olahan ikan ya, Bu ya? Iya, olahan ikan semua. Ini juga ada camilan lagi nih, cookies ikan. Nah, ini juga tepungnya tepung ikan. Coba kalau masyarakat anak-anak Jepara lah ya, ibu hamil, ibu menyusui anak-anak, jangan makan ciki, makanlah hasil olahan ikan. Karena produknya sudah banyak di sini, ada pelaksana sudah bisa berproduksi ini semua. Ini ada lagi, ini abon tongkol, ya. Ini abon tongkol juga dari ikan. Itu untuk makan anak-anak kan, ibu hamil menyusui luar biasa nanti lah Pak. Kalau pada mau makan ini ya, kan bergantian tuh. Hari ini abon, besok bistik, besoknya lagi nugget ikan, besoknya lagi ya, bakso ikan. Insya Allah Gus, ini akan terselesaikan lah masalah stunting di sini, dan kami pun sudah kerjasama dengan DKK. DKK juga kalau ada pembangunan juga kerjasama, pasti ngambilnya dari polaksar kita ya. Ini kerupuk, nah, ini camilan juga ini. Ini ikan tenggiri, ya tenggiri khasnya. Nanti bisa dicoba-coba Pak, dibuka. Oke. Ya. Ya, nanti aja bukan. Enak sekali ini ya. Iya. biar nanti ke Diskan melihat hasil olahan dari polaksar. Ini juga nugget ikannya juga ikan tongkol juga. Nah, ini kemarin kami kan membagikan PMT ini ke Gemiring, ke Gedangan, dan ke Ujung Pandan. Ini satu paket. Ayo makan ikan. Turunlah stunting. Biar generasi kalau makan ikan itu kan makan ikan jadi sehat, makan ikan jadi kuat, makan ikan jadi cerdas. Itu ternyata itu punya itu. Oke. Semboyan nih, kalau makan ikan pasti akan sehat, cerdas, dan kuat. Oke, makanya ada ini ya Bu ya, variasi olahan ini ya Bu ya, biar masyarakat juga nggak bosan. Terutama anak-anak kan zaman sekarang juga
harus ada trik-trik sendiri ya Bu ya untuk menyelipkan ikan itu tadi ya. Nah, ini jadi apa namanya kalau ini apa anak kita ya, ibu hamil, ibu menyusui, sudah makan insya Allah lah nggak ada stunting. Insya Allah, karena ada tambahan lagi kan, ada susu, ada ikan, ada telur, itu kan sehat lah semuanya, harapan kita ya Gus ya. Jadi sehat semuanya. Nah kalau Gus Haris ini melihat banyak sekali sentra-sentra yang sudah mengolah dari olahan ikan ini menjadi banyak produk ya Gus ya, dari UMKM seperti itu. Nah ini seperti apa? Ya, saya sangat bangga sekali, bahkan saya sendiri baru tahu ternyata produk-produk olahan dari hasil laut Jepara sedemikian banyak. Ini mungkin baru secuil dari produk yang disajikan oleh Bu Kadis. Betul. Kalau disajikan tentu nggak muat seperti ini. Betul Pak. Olahan dan lain sebagainya. Iya. Nah ini tentu membuktikan bahwa termasuk apa itu semangat hilirisasi, semangat hilirisasi dari Presiden Jokowi itu bisa diwujudkan di Jepara, mulai dari bahan pokoknya yaitu ikan yang di Jepara, kemudian pengolahannya dibuat juga di Jepara ini, kemudian tinggal marketnya ini nanti. Alhamdulillah minimal proyek-proyek yang pemerintah ini harus sudah menggunakan produk yang dimiliki oleh kelompok-kelompok seperti ini yang dimiliki oleh binaan-binaan oleh dinas. Selain daripada itu, market ini sebagai masukan bahwa Bu Kadis kemarin kita baru menyelesaikan perda tentang pasar modern, di mana pasar modern itu sekarang sudah kita rubah ada prosentase yaitu minimal 30% harus ada produk lokal. Ini bisa disampaikan kepada teman-teman binaan UMKM seperti Indomaret, Alfamaret, Saudara, kemudian swalayan-swalayan yang ada di Jepara, wajib hukumnya mentaati perda yang dikeluarkan oleh DPRD kemarin bersama Bupati Jepara. Ya baru saja 1 bulan 2 bulan kemarin kita sahkan. Produk-produk yang dijual harus memuat produk UMKM lokal 30%. Ini satu kewajiban. Sementara kita lihat dari Indo, Alfamart atau mungkin yang lain, kami belum melihat ya apakah sudah memenuhi 30% atau belum. Ini tentu menuntut fungsi pengawasan kita, Bu Kadis dan kami DPRD untuk bisa memberikan fungsi pengawasan kepada mereka. Ini dalam rangka untuk mendukung produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Jepara. Saya yakin dengan itu produk UMKM kita semakin besar, semakin jaya. Karena saya sendiri juga baru tahu ternyata ada produk-produk yang luar biasa. Apalagi masyarakat luar mungkin juga banyak yang belum tahu. Tapi masyarakat sekarang butuhnya apa? Sekarang banyak yang kemudian ke pasar modern. Harapan kami dengan ini dipampang di bufet-bufet toko-toko pasar modern, mereka akan tahu ini produk-produk Jepara yang bisa kita beli. Karena ada yang dipampang di mereka pasar swalayan itu atau toko modern, ada memang sudah produk-produk UMKM, tapi ternyata tidak semua produk dari Jepara Bu, tapi dari luar. Sementara pasar modern mereka ada di Kabupaten Jepara. Ini kan harus ada feedback manfaat juga ya, simbiosis ya yang diperoleh oleh teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi saya sangat apresiasi dengan produk ini. Harapan kami ini terus dikawal Bu, dibina, ditingkatkan. Termasuk kita itu punya perda bagaimana untuk UMKM itu bisa memberikan support kepada mereka. Oke, artinya luar biasa selain potensinya yang melimpah dari ikan yang fresh tadi ya Bu ya Pak ya, kemudian juga ada produk UMKM-nya yang sangat luar biasa yang patut untuk ditonjolkan lagi ya. Yang menarik satu, saya pernah bawa ini ke Thailand, tertarik semua mereka. Saya bawa pernah produk ini ke Thailand, ke Bangkok ya. Itu ada satu ini yang belum saya bawa Pak, Choco Karimun, coklat tapi dari rumput laut. Oke. Choco Karimun ya saya namanya. Baru denger ini Bu malah. Choco Karimun. Itu dari rumput laut.
Rasanya juga sama seperti coklat pada iya, umumnya? sama, tapi ada rumput lautnya di situ, jadi kan lebih sehat. Oke, dan itu malah sampai ke Thailand ya Bu ya sekarang ya. Oke. Nah ini dari Bu Sudi selaku Kepala Dinas dalam proses pengembangan nantinya menuju ke UMKM ini seperti apa Bu? Dari nelayan ke pengelolaannya. Jadi kami sering mengikuti pameran-pameran ya untuk polaksar ini, kemudian kami menyiapkan kios perikanan Timbulu yang dulunya itu bagus sudah saya perbaiki, sudah kami dulu itu kan di situ banyak digunakan bukan untuk fungsinya. Sekarang sudah saya kembalikan ke fungsinya, malah sekarang ada 5 tambak itu saya jadikan jadi di situ komplek Bulu sekarang adalah Minopolitan Kartini. Jadi ada pengolahan, ada pemasaran, di situ sudah kami siapkan untuk pemasaran ini, dan ini sudah ada jadi mau masuk ke Pantai Kartini itu. Kemudian rencana lagi kami ini yang baru akan di jangka pendek inilah ya, kami sudah kerjasama ya dengan perguruan tinggi bagaimana untuk olahan ini juga, ini sedang saya yang belum jadi yang sedang kami teliti ini. Kalau di Wonosobo ada rica-rica, ya dari rica-rica itu ya. Kalau di sini nanti saya rica-rica rumput laut, ya, seperti rica-rica tapi rumput laut. Ini kami sudah kerjasama dengan Undip untuk melakukan penelitian ini, dan ini pun dengan Undip kami kerjasama terus-menerus baik di bidang pengolahan, baik bidang laut, baik bidang budidaya. Kami kerjasama dengan perguruan tinggi ya, dan kami sudah mempunyai kerjasamanya, dan mahasiswa itu tanggal 24 mulai masuk ke magang di Diskan. Ada mahasiswa dari Undip, ada 14 orang yang akan ada yang penelitian juga di sini. Saya bilang ke mereka, ke Profesor Tri pada waktu itu, saya dikasih anak mahasiswa jurusan oceanografi. Saya kan nggak punya oceanografi itu. Setahu saya yang oceanografi hanya 1, punya sertifikat, tapi jarang nyelam. Nah, sekarang saya ada mahasiswa minggu depan untuk menghitung, dia dukung KK25. KK25 itu ada pencadangan konservasi K25. Jadi di ujung piring itu Gus, ternyata di RZWP3K itu ada pencadangan konservasi. Nah kan ini saya harus berbuat apa tuh di situ? Di situ sudah banyak masyarakat yang minta rumput laut, minta keramba, kerapu, ada yang minta juga kerang hijau. Saya kan harus membagi ruang ke mereka supaya tidak mengganggu di K25 itu. Jadi saya aja setelah di perikanan lah baru tahu ternyata di situ ada kawasan konservasi lagi selain Pulau Panjang. Kalau Pulau Panjang kelihatan tuh pulau ya. Iya. Kalian di ujung piring tidak kelihatan, depan Pantai Blebak persis itu, Pak. Itu kan harus saya apakan supaya itu tidak rusak. Apalagi sekarang sudah, kalau saya bilang akresi, tetapi menurut Prof. Trisno dari Undip itu bukan akresi. Karena itu dari karang-karang yang cuaca ekstrim kemarin bleaching ya namanya ya. Nah itu terjadi itu Mbak, jadi terjadi daratan tapi dari bleaching bukan dari pasir. Gus, kapan-kapan Mbak kita ke sana, sudah berkali ke sana. Suatu di situ merenuh. Ini ada kawasan konservasi, permintaan masyarakat seperti ini banyaknya. Di situ juga ada nelayan juga di situ, ada pemancing juga di situ, ada bagan juga di situ. Nah ini kan harus kami atur supaya tidak mengganggu cadangan konservasi. Cadangan konservasi itu harus saya apakan. 25 kami menyelam. Kalau mau ikut silakan. 25 September ini, ya sampai 26 saya akan menyelam dengan mahasiswa Undip. Saya mau mengukur di bawah konservasi itu. Monggo silakan besok tanggal 25 26 saya mau menyelam. Oke, artinya memang dari dinas sendiri sudah mempersiapkan ya Bu ya untuk mengelola kawasan konservasi tadi ya Bu ya. Iya, itu tidak boleh rusak. Tidak boleh orang sembarangan melakukan kegiatan di sana. Misal nih, misal ada wisata tuh naik kano apa naik boot atau naik apa. Nah, di situ lagi itu kan banyak ikan, banyak karang. Di situ ada ikan lagi mijah ya Mas ya, istilahnya itu. Lagi ternyata tiba-tiba dengar suara
berhentilah dia. Kasihan kan. Nah, tiba-tiba diputus di tengah jalan. Nah itu, ikan pun perlu privasi loh itu. Tidak hanya manusia aja. Nah, itu kan di situ banyak ada nemo Mbak di situ. Ada ikannya bagus-bagus di situ. Nah itulah, ayo kita pelihara bareng-bareng. Makanya nelayan di situ kami sudah mengadakan pembinaan ke mereka. Jangan ke sini dulu ya. Di sini banyak ikan, di sini banyak karang. Mancingnya di sebelah sana dulu. Ya udah sedikit, tapi saya sedang penelitian ini terkait ujung piring itu. Mangrove, estuaria, pesisirnya, K25-nya, itu kan yang K25 istilah di RZBP 3 kan rencana ruang wilayah laut. RZ, rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil, RZBP 3K. Nah, itu kan milik provinsi Mbak kalau laut. Jadi yang bikin ruang itu provinsi itu. Nah itulah kalau itu jadi ya di situ udah ramai Mbak. Itu kan depan pantai Blebak, sebelahnya ujung piring. Terus UMKM sudah banyak di situ, pariwisata di situ. Ini tiba-tiba muncul bleaching di situ. Ini harus kami teliti. Dari mana itu? Ternyata dari profesor, dari kan saya ajak ke sana, para profesor dari Undip, Prof. Tris, ada Prof. Sabto, Prof. Naning, ada lagi Prof. Nyoman, ada 5 profesor. Sampai saya undang ke sana, ini ada masalah apa, sampai ternyata kesimpulan dari mereka sementara ini adalah karena cuaca ekstrim. Jadi tumbuhlah bleaching. Bahkan itu nanti kayak gitu setelah kita tuh nambahinnya gimana ya? Apakah mau kayak kemarin di Pulau Panjang ada apa itu karang, nerjunkan itu pembuatan karang di apa istilahnya? Apa ya istilahnya ya? Jadi karang buatan, karang buatan. Kemarin hari apa ya Selasa ya ditanam di laut itu di Pulau Panjang. Ini itu dengan apa KKP juga, dengan DKP juga, itu kan sudah saya undang ke sini lah Mbak, bagaimana cara saya untuk supaya pesisir kita itu ramah lingkungan lah, yang bekerja juga ramah lingkungan, nelayannya juga, itu sebuah tantangan ini Mbak, tantangan kami supaya nelayan-nelayan itu juga tidak hanya nelayan ya, semua yang ada di pesisir itu semua ramah lingkungan. Oke, artinya memang sudah banyak upaya yang dilakukan oleh dinas untuk mengelola sumber daya itu tadi ya Bu ya. Ini kalau kita ngobrol soal sumber daya laut di Jepara ini memang nggak ada habisnya karena banyak sekali dan sangat menarik ini pemirsa. Dan tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam Dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah
ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Dan seperti biasanya di segmen ketiga kita akan membacakan pertanyaan dari sosial media Instagram kami. Ini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu, ini nanti mohon untuk dijawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari @sintawulan31. Bu, Pak, di gedung banyak nelayan yang sudah masuk ke TPI, tapi sarana dan prasarannya masih kurang. Dermaganya rusak sudah 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan, padahal kami juga membayar retribusi. Solusinya bagaimana? Ini mungkin langsung dijawab saja ya. Kita ke Bu Elda dulu. Oh, Bu Elda. Iya Mbak, betul. Saya juga kalau melihat nelayan juga kasihan, dermaganya di sana kan udah rusak, udah lama. Sudah kami usulkan dan dilala itu ke refocusing ini Gus. Ada 120 juta ke refocusing. Sudah 2 tahun ini kepotong ya. Kemudian harapan kami tahun 2025 lah nanti Gus ya. Untuk gedung. Karena di sana nelayannya sudah mau masuk ke TPI.
ya. Dermaganya rusak, untuk parkir sulit. Jadi mereka itu parkirnya tuh di luar dermaga. Dan setiap saya ke Gedung Malang, saya tuh ditagih, Bu Alida, janjimu mana? Jangan janji palsu dong. Wah, kenalan betul bilangnya gitu. Jangan janji-janji doang. Ya, kami hanya bisa mengusahakan, ya. Kan kami tidak bisa mengeksekusi karena prosedur anggaran. Sudah kami usulkan terus-menerus. Ya, jadi saya bilang bersabar dulu, ya. Yang penting kita sama-sama. Kalau jenengan itu retribusinya masuk, insya Allah optimis itu pasti bisa terbangun. Tapi selama retribusinya itu juga tidak masuk, hanya 1-2 orang juga tidak bisa, karena pembangunan itu juga dari uang kalian semua, nanti balik ke kalian lagi. Ya, itu dari saya untuk ke mereka supaya retribusinya masuk. Kan kita punya uang nih, uangnya kembali lagi ya untuk bangun dermaga itu. Janji saya ke mereka itu. Kalau dari Gus Saiz sendiri untuk menanggapi hal tersebut gimana, Gus? Ya, memang kondisi APBD kita terbatas. Kita pengennya maunya ya semua kita bangun lebih baik. Tapi saya kira di Gedung Malang ini kan wilayah gedung. Harapan kami teman-teman kelompok nelayan di sana untuk bisa membangun komunikasi dengan DPRD yang dapil di Jepara ikut ya, Jepara Kedung, khususnya yang meliputi wilayah Kedung, sehingga saya yakin dengan pengawalan teman-teman DPR, anggaran itu mudah-mudahan kan tidak terjadi refocusing lagi ya Bu, karena itu sudah sangat diharapkan. Kebutuhan anggarannya pun sebenarnya tidak banyak Bu, ya. Enggak, 150. 150. Mungkin kalau sekarang 200 ada kenaikan. Ya, katakanlah 200 saja. Saya yakin itu bisa lah untuk diperjuangkan, harus direfocusing sehingga teman-teman nelayan tetap bisa beraktivitas sesuai yang diharapkan, khususnya pelayanan itu. Tapi ini menjadi masukan kami, ini pentingnya kami dialog hari ini akan kami sampaikan kepada teman-teman. Kebetulan juga ini masih dalam masa pembahasan APBD perubahan tahun 2024. Begitu ya Mbak Sinta, sudah terjawab, artinya sabar dulu baru dipikirkan juga ini oleh pemerintah terkait juga seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ed Putra Bapak. Bu, sekarang kan untuk mendapatkan rekom BBM ini sulit, misal nggak usah pakai rekom aja gimana Bu, biar lebih mudah? Ya, rekom nih Bu. Rekomendasi. Ya, jadi sekarang itu ada Permen BP Migas nomor terkait rekomendasi BBM, aduh saya lupa, tapi itu ada permennya. Jadi semua BBM subsidi untuk nelayan harus pakai rekomendasi ya. Wajib ya Bu ya? Wajib pakai rekomendasi lah. Kami sudah mempermudah sebenarnya ke nelayan untuk bisa mendapatkan rekomendasi, yaitu tidak usah datang ke kantor, ke Ditjen, hanya pakai aplikasi. Dan alhamdulillah ini sebenarnya sudah banyak yang sudah enjoy, sudah nyaman untuk menggunakan aplikasi Ninja. Nah, kami nanti dengan syarat-syarat apa tinggal diupload aja. Jadi kalau dulu kan datang ke kantor tuh berjubel-jubel, antri, orang pada datang karena harus tanda tangan. Dan sekarang sudah pakai aplikasi, pakai barcode. Jadi saya mengeluarkan barcode, kalau sudah dicek semua lengkap. Jadi teman saya tuh di kantor ngecek semua. Itu pakai barcode, nanti yang bisa baca barcode adalah SPBN, dan nanti dia mendapatkan berapa, jadi semua syarat sudah lengkap baru bisa rekomendasi. Memang kalau syarat nggak bisa lengkap, nggak bisa kami memberikan rekom, karena tinggi ya selisih subsidi dengan yang tidak subsidi itu 8.000 loh Gus. Artinya satu nelayan aja ya, kami coba kemarin kan saya ada sosialisasi tentang apa ini asuransi nelayan. Itu ada asuransi juga Mbak, ini lumayan bantuan dari pemerintah, tadi belum kami sampaikan ya. Ada asuransi nelayan juga ada lah. Itu salah satu syarat rekom itu adalah kartu pas kapal. Ada Ekosuka. Nah, ini kan kadang ada kapal yang nomornya tuh 2 Mbak. Pasti nggak bisa ngeluar pas kapalnya nggak bisa keluar, proteslah dia.
mereka itu. Begitu saya kasih pengarahan pakai apa, oke, dia sudah nyaman. Karena saya bilang begini, Bapak berapa liter 1 bulan dapat BBM subsidi? 1.700 liter. Oke, 1.700 liter. Kalau kalikan 8.000 sudah 13.600.000 loh Gus. Artinya satu nelayan setiap bulan dapat subsidi tuh kalau dihitung rupiah ya sudah 13.600.000 satu orang dari pemerintah. Mereka nggak mengetahui itu, nggak pernah ngitung begitu ya. Wah sulit apa ya. Tapi kalau saya hitung itu, artinya jenengan sudah mendapatkan 13.600.000. Oh, ibaratnya orang nggak kerja dapat itu. Tapi pemerintah nggak bisa mengeluarkan uang mentah ini beli di sini, nggak bisa. Itu dalam bentuk subsidi. Harus ada rekomnya ya, Bu? Iya, harus wajib rekom. Karena kalau nggak rekom ini Gus Mbak Galo, nanti bisa digunakan untuk yang lain. Ini yang berbahaya sekali. Ini yang berbahaya sekali. Kehati-hatian kami untuk mengeluarkan rekom subsidi BBM. Akhirnya ya, ini sekarang udah nyaman. Ada yang protes, "Alah ngapa tuh pakai ini loh? Kamu mau setiap bulan datang ke kantor, belajar sebentar. Kamu punya yang tua-tua itu, Pak. Kamu punya itu tahu putra yang sudah yang muda-muda itu atau di kelompok ada ketua KUB pasti bisa. Di situ pasti banyak yang bisa. Tinggal keman kita saja. Nek kita mau cepet banget selesai kok daripada setiap bulan kita ke diskon dari Kedung, dari Donorojo, dari Karimun Jawa. Lebih efisien ya. Lebih efisien dan memudahkan mereka. Saya membuatkan aplikasi untuk memudahkan mereka. Lah ini kan apa namanya dari ternyata BP Migas itu mengeluarkan juga Ekstar. Artinya sama. Semua harus pakai barcode. Ternyata kami kan sudah bikin sendiri. Akhirnya karena nelayan sudah happy, sudah nyaman, enjoy, saya tinggal mengintegrasikan aja. Dan alhamdulillah disetujui. Dari Pertamina disetujui, dari BP Migas disetujui. Ini sedang proses integrasi sudah sampai 90% lah, itu sudah selesai. Ini nantilah insya Allah Oktober datang nanti saya akan launching integrasi. Di Indonesia berada satu di Jepara ini. Oke, luar biasa. Artinya ini untuk mempermudah nelayan kita lah. Pak Putra, Bapak ini wajib ya Pak ya untuk punya rekom ini. Jadi mungkin kalau misalnya nggak pakai rekom ya nggak bisa gitu seperti keterangan Bu tadi. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini dari @freddy097. Di TPI Ujung Batu kan dulu sempat ada bangunan-bangunan ini Bu. Nah sekarang sudah bersih, nggak ada bangunannya. Itu rencananya mau buat apa ya? Oh iya Mbak, ini jadi kami punya rencana. Kalau saya bilang jangka pendek, karena di situ harus tanah. Kita punya tanah ya, Pemda punya tanah 1,2 hektar. Baru berdiri bangunan dan SPBN dan docking udah lengkap lah. Saya ke situ ada apa ya? Begitu kenapa ya banyak rumah-rumah kumuh, banyak bangunan liar seperti ini tidak tertata. Waktu saya terus kami, bagaimana membuat ini bersih dulu ya. Akhirnya saya bongkari semua ya, tapi saya harus punya solusi dulu. Jadi saya bilang ke mereka, jenengan pinginnya apa? Bukan saya pingin apa, tapi Bapak Ibu pengen apa? Kalau ini saya bongkar, saya bisa berdagang lagi, saya punya tempat tinggal lagi. Di situ ada tempat tinggalnya juga. Waduh, aku tuh ada pengumpul juga, ada bangunan permanen juga. Artinya mereka oke, di sini nih nempatin siapa? Ternyata untuk tidur tukang panggul ikan yang nurunkan dari kapal ke TP. Oke, Bapak rumahnya mana? Saya bilang, Kedung ini contoh aja ya, Demak. Oke. Saya bilang, ada nggak ruangan untuk mindah orang 6 ini ke ruangan yang lebih representatif lagi? Waduh Bu, Pak kamu di sana Bu? Oh enggak Bu, mau Bu, terima kasih sekali. Oke, saya bongkar, selesai, tidak ada protes lagi. Ada ibu-ibu juga, ya ada rumah makan juga di situ. Ya saya kasih solusi, Bu pindah ke Rusunawa mau nggak? Enggak, saya mau pindah ke rumah anaknya. Udah ya nggak di sini, tak bongkar nggak apa-apa, beneran apa? Bongkar. Akhirnya resik lah semua. Ada 2 bangunan permanen yang ini. Aduh ini bangunan permanen ini. Ternyata mau juga selesai. Tidak ada protes, tidak ada apa. Rencananya untuk apa itu Bu? Ya rencananya itu nanti ini kan sudah bersih nih. Kami sudah pusat sudah
ada sampai berapa kali datang ke situ. Mereka ingin melihat kawasan yang akan diajukan Belida apa? Kawasan hilirisasi, kawasan modeling hilirisasi Rajungan. Nah, di situ nanti ada sentra kuliner karena pariwisata depan pantai persis itu Mbak. Itu ada sentra kuliner, ada pabrik es, ada cold storage, ada mini plant. Lah di situ nanti telah jadi kawasan di situ. Insya Allah bersih Mbak. Jadi bisa tempat wisata. Saya akan membuat TPI tidak bau. TPI ternyata bisa untuk wisata makan, kuliner. Itu Pak untuk produksi juga di situ kegiatan yang mendukung perikanan. Nah, jadi nanti itu ya hilang semua lah. Ini kalau ini anggarannya jadi turun ya, insya Allah bersih lah, insya Allah enggak bau lah. Itu rencana kami. Sudah direncanakan seperti itu. Nih Gus Sais ada tanggapan? Ya, ini yang kami sampaikan memang pengelolaan laut termasuk ini luas sekali termasuk TPI-nya, belum lokalnya sehingga memang perlu terus berinovasi di Kadis. Kami di BRD selalu mendukung agar teman-teman nelayan ini semakin produktif, mereka semakin semangat sehingga tentu outputnya adalah kesejahteraan para nelayan, kesejahteraan masyarakat Jepara dan peningkatan PAD Kabupaten Jepara. Oke, harapannya untuk kemajuan Kabupaten Jepara seperti itu ya, Gus Sais dan juga Bu Rida. Oke, terima kasih para narasumber yang sudah bersama kami. Semoga nantinya dari bahasan ini semakin banyak inovasi-inovasi yang lahir dari perikanan, dinas perikanan dan juga untuk pengelolaan sumber daya lautnya seperti itu, karena membahas potensi Kabupaten Jepara terutama lautnya ini tidak ada habisnya karena luar biasa potensinya. Dan terima kasih telah menyaksikan Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat, dan kami masih akan berjumpa di Jaring Asmara episode selanjutnya. Tetap bersama kami di Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Jepara.